Saudara sekalian, sebelum saya membawakan topik yang akan saya bawakan adalah ketulusan dalam berdoa, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan, apakah kita sudah cukup dalam memberi, ataukah kita hanya selalu sibuk untuk mencari. Padahal apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan, apa yang sudah kita cari, semuanya akan kita tinggalkan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk flashback ke belakang, atau paling tidak mungkin pada saat ini Bapak Ibu sering menasehati putra putrinya, anak-anaknya, untuk selalu mengejar ilmu. Demi apa? Demi mendapatkan gelar pendidikan. Karena dengan gelar pendidikan inilah agar kita mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Demi apa Bapak Ibu? Demi mendapatkan uang. Setelah uang didapat, mulailah mencari pasangan hidup. Demi apa? Demi mendapatkan keturunan. Setelah uang didapat, keluarga sudah ada, putra putri pun sudah didapatkan. Mulailah mencari kesenangan lain, seperti mencari pangkat, nama, jabatan, dan kesenangan nafsu indria lainnya. Tapi pernahkah Bapak Ibu sadari apa yang sudah kita cari, apa yang sudah kita dapatkan, semuanya ini akan kita tinggalkan ketika kita meninggal. Apa yang sudah kita cari dan sudah kita dapatkan dengan susah payah, semuanya akhirnya harus kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak harta, tidak anak, tidak istri, tidak suami, kerabat ataupun jabatan, semuanya kita tinggalkan. Nah, sekarang timbul pertanyaan Bapak Ibu, lalu apa yang bisa kita bawa dan menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan kita selanjutnya? Jawabannya sangat mengejutkan Bapak Ibu. Yang bisa kita bawa adalah pemberian. Apapun yang kita berikan, yang kita danakan, yang kita relakan demi kebahagiaan makhluk lain, inilah yang bisa kita bawa. Kebajikan inilah yang menjadi bekal kita di kehidupan selanjutnya. Dana yang kita berikan bagi orang susah, bagi orang miskin, baju yang kita sumbangkan bagi korban bencana alam, makanan yang kita bagikan bagi orang yang kelaparan, kesempatan hidup yang kita berikan kepada makhluk lain, dan seterusnya. Kebajikan inilah yang justru merupakan harta kita yang tidak bisa dicuri, tidak bisa hancur, tidak bisa hilang, dan akan mengikuti kita pada kelahiran selanjutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa karantina ini, cobalah kita renungkan kembali
Sudah cukupkan kita memberi? Atau kita hanya selalu sibuk untuk mencari? Padahal apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan, semuanya ini akan kita tinggalkan, tidak bisa kita bawa. Sia-sia bukan Bapak Ibu. Nah, topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini sangat erat kaitannya dengan renungan yang baru saja saya bawakan, yaitu ketulusan dalam berdana. Saya melihat malam ini agak berkurang ya umatnya. Benar ya? Apa karena hujan? Saya suka lihat di foto, biasanya sih suka di-share di foto di grup atau di mana, di FB. Ini umatnya banyak malam ini yang berkurang. Sayang sekali Bapak Ibu. Ya, kita datang ke wihara dengan niatan yang baik, pikiran yang positif untuk datang ke tiap aliran tadi. Setelah membacakan pasal-pasal suci, kemudian bermeditasi, dan sekarang benar-benar mendengarkan dhamma desana. Ini merupakan perbuatan baik yang sangat besar. Ini pun bekal kita untuk kehidupan selanjutnya. Karena sebelum kita mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, apa tingkat kesucian yang tertinggi? Sebelum mencapai tingkat kesucian arahat, kita akan dilahirkan berulang-ulang kali di 31 alam kehidupan. Kecuali kita sudah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi arahat, barulah selesai tugas kita. Nibbana paraman sukha. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi, pencapaian nibbana kita dapatkan karena hanya seorang arahatlah yang sudah mencapai nibbana. Ini tujuan akhir kita adalah mencapai nibbana. Nibbana dicapai hanya oleh seorang arahat. Ya, tujuan akhir kita mencapai nibbana. Tapi tujuan kita beragama Buddha adalah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Karena sebelum kita mencapai tingkat-tingkat kesucian, kita selalu berada di lingkaran samsara, lingkaran kelahiran dan kematian yang tiada akhir. Ini samsara bahasa Pali. Ketulusan dalam berdana. Berdana dasar katanya adalah dana. Dana berasal dari bahasa Pali. Bahasa Pali yang baru saja kita bacakan Parita Suci ini berasal dari bahasa Pali. Nah, dana pun berasal dari bahasa Pali. Dan bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya pemberian, sedekah, hadiah, amal. Nah, sedangkan kegiatan dalam pemberian dana ini disebut berdana. Saya juga sanggup ya di ceria ini ya. Rata-rata umatnya tanpa masker. Tadi saya begitu pakai masker. Saya gak enak juga, saya lihat sebelah pemimpin puja bakti semuanya pernah pakai masker. Karena saya lupa masker. Iya. Soalnya ada kok. Di wihara saya minta izin buka masker, nggak dikasih. Ada orang pengungsi sampai pakai double masker. Padahal kalau kita yang buka masker tapi umat pakai masker, yang akan menang kan umatnya pakai masker. Ada yang berpengertian begitu. Oh, Romo
mukanya nggak apa-apa, kita orang pakai masker kok. Tapi ada yang nggak boleh. Ya terpaksa saya ngomong hampir 1 jam. Itu pakai masker, saya merasa. Mau nggak mau. Tapi saya meminta izin, pakai tadi dia sudah begitu. Datang saya pakai masker. Tapi begitu saya lihat sebelah saya nggak pakai masker. Pemimpin punya bakti nggak pakai masker. Wah, udah saya buka kantor masker. Ya, saya sanggup ketika ini. Boleh bilang ini kan juga dibilang luas juga enggak. Ya sedang lah. Ada, memang itu termasuk juga nggak besar sih wiharanya. Ya kurang lebih kayak begini lah. Tapi saya mau minta izin buka masker, mereka sih ya udah saya pakai masker sampai ceramah sampai akhir. Sedangkan kegiatan dalam pemberian dana disebut berdana. Berdana adalah merupakan perbuatan yang paling mudah dilakukan Bapak Ibu. Setiap orang pun bisa melakukannya. Bahkan seorang pejabat sekalipun bisa melakukannya. Tapi tentu saja Bapak Ibu, buah atau wipaka yang akan didapatkan berbeda dengan yang kita hasilkan dari keringat kita. Dana dalam ajaran guru agung kita Sang Buddha Gautama berperan sebagai landasan yang paling dasar, tetapi mempunyai peranan yang sangat besar. Kita bisa lihat Bapak Ibu, semua kebajikan yang Sang Buddha ajarkan selalu didahului oleh dana sila bawana. Di dalam 10 parami pun 10 kesempurnaan, dana selalu yang pertama. Dana paramita, sila paramita, nekama paramita, dan seterusnya. Dana selalu yang pertama. Nah ini yang terpenting ini Bapak Ibu. Minggu depan ketika kalian minta mengadakan apa? Puja bakti Katina, perayaan Katina. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu. Fungsi utama dari hasil berdana itu bagaimana? Cara berdana yang baik dan benar itu bagaimana? Di dalam Abhidhamma Pitaka itu ada disebutkan tentang Cetana 3. Sebelum saya menjelaskan apa itu Cetana 3, saya ingin menjelaskan apa itu Cetana. Cetana bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu niat, kehendak, ingin, mau, kehendak hati yang muncul. Ini hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Cetana merupakan faktor batin yang paling penting. Semua kegiatan Bapak Ibu sehari-hari pasti didahului oleh cetana. Cuma kadang-kadang kita tidak sadari. Bapak Ibu ingin mengganti posisi duduk saja, itu pasti didahului oleh niat, cetana. Cuma kita nggak sadari, mengganti-ganti aja. Padahal kalau dalam meditasi vipassana itu harus kita perhatikan semua gerak dari tubuh kita. Semuanya pasti didahului oleh cetana. Bapak Ibu Saudara sekalian, hadir di setiap kalian namita ini didahului dengan niat atau tidak? Ya, pasti. Karena tanpa cetana, tanpa niat, nggak mungkin Bapak Ibu bisa sampai di setiap kali namita ini. Pasti kayak orang tidur, nggak tahu dia mau kemana tujuannya. Jadi semakin kuat cetananya, semakin besar hasilnya.
Sang Buddha sendiri katakan kepada para biku, oh para biku, cetana hang bikawe kana wadawi. Cetana inilah yang aku namakan karma. Karma inilah cetana. Semakin kuat cetananya, semakin besar hasilnya. Karma tanpa disertai oleh cetana bukanlah karma. Contoh, Bapak Ibu sedang jalan-jalan, kemudian menginjak serangga. Serangga itu mati. Ini tidak menimbulkan karma, karena ada niat kita. Memang karma buruk dari binatang itu sedang berbuah. Tetapi apabila Bapak Ibu mengetahui itu ada kecoa, karena Bapak Ibu saking bencinya untuk kecoa diinjak, nah itu sudah ada niat, itu sudah ada cetana. Karma buruk telah terbentuk. Ya, ini hati-hati, cetana itu dan karma. Setiap perbuatan baik ataupun buruk pasti didahului oleh cetana. Cetana merupakan salah satu faktor batin atau bentuk-bentuk batin. Dalam bahasa Pali disebut cetasika. Cetasika bentuk-bentuk batin berjumlah 52. 25 yang baik, 14 yang jahat, yang buruk, 13 yang netral. Cetana ini berada di dalam bentuk yang netral. Jadi pada saat Bapak Ibu mempunyai pikiran yang baik, ingin datang ke wihara, melakukan puja bakti, membacakan pangita paita suci, bermeditasi, mendengarkan dalam Restami, maka cetana akan memimpin bentuk-bentuk batin yang baik untuk menyelesaikan tugasnya, 3 tugas. Tapi hati-hati Bapak Ibu, pada saat kita mempunyai pikiran buruk, cetana ini pun akan memimpin bentuk-bentuk pikiran yang buruk untuk menyelesaikan tugasnya. Contoh, dari semalam sudah diniatkan ingin hadir di setiap karya Amita ini. Begitu mau jalan, tiba-tiba temannya datang, teman Bapak Ibu datang ngajak jalan-jalan atau menonton bioskop. Kita nonton yuk film itu malam ini terakhir. Enggak, saya kelihatan minggu depan belum bisa. Tapi ini filmnya terakhir malam ini, udah kali putar lagi, filmnya bagus lagi. Kebetulan saya udah beli tiketnya, bisa buat 2 orang. Nah itu terlalu itu Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu mengikuti teman Bapak Ibu tersebut, nah itu tentu pikiran nggak bagus, pikiran loba, dosa, moha, terutama ya loba. Begitu lagi nonton, lihat penjahat yang kesel, timbul dosa. Kita lagi nonton film ini, hati-hati Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu yang suka nonton film Korea, film seri, sinetron, suka benci sama yang jahat, itu udah timbul dosa tetas kita loh Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, itu baru indria mata, belum lagi indria-indria kita yang lainnya. Ya, kalau diibaratkan dalam ketentaraan, cetana ini merupakan jenderalnya. Dialah sebagai pemimpinnya. Nah, cetana yang pertama yang disebut dengan ubah cetana, kehendak hati yang muncul sebelum melakukannya. Yang tadi saya katakan, sebelum kita melakukan itu pasti didahului oleh niat. Ya contohnya sekarang
sekarang ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan dana yang akan diberikan kepada Biku Sangga. Nah, itu namanya Kubah Cetana. Kubah Cetana ini adalah pikiran awal yang penting. Kenapa? Karena bila awalnya saja sudah tidak baik, maka hasil yang maksimal tidak akan kita dapatkan. Penerima atau yang memberi dana harus merenungkan bahwa dia akan melakukan perbuatan baik, dan hasil kebaikannya ini yang akan menemaninya baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, pembuat kebaikan harus berbahagia karena dia bisa akan melakukan perbuatan baik. Ya, mesti dalam keadaan bahagia, mesti dalam keadaan senang. Nah, kemudian cetana yang kedua itu muncak cetana. Kehendak hati yang muncul saat melakukannya. Pada saat kita melakukannya pun mesti harus dalam keadaan senang, harus dalam keadaan bahagia. Pendengar harus menyerahkan sesuatu miliknya untuk diberikan kepada orang lain. Tentu hal ini tidak mudah. Kalau dia dilandasi oleh pikiran loba dosa, nggak mungkin dia bisa serahkan barang itu. Orang yang gemar berdana, orang yang gemar melakukan perbuatan baik, pasti dilandasi oleh dua akar yang baik, aloba dan adosa. Loba itu serakah, rakus, tidak pernah merasa puas, selalu ingin lagi. Kalau aloba itu tidak serakah. Dosa itu benci, marah, dendam, kesal. Nah, ini saya bilang, hati-hati, kita kesal pun itu udah timbul dosa ketasika. Kebencian, menggerutu, mendumel, marah-marah, ngoceh-ngoceh. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu. Itu udah timbul dosa ketasika, kebencian. Nah, itu namanya yang disebut dengan dosa ketasika. Dosa berarti kita tidak membenci, tidak marah, apalagi mungkin dendam. Nah, cetana yang ketiga adalah amarah cetana. Kehendak hati setelah melakukannya, setelah berdana, ini pun harus dalam keadaan bahagia, harus dalam keadaan senang. Saya telah melakukan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik ini sangat dipuji oleh para bijaksana. Bahkan Bapak Ibu bisa mengingat kembali perbuatan baiknya dan berjanji akan melakukannya lagi pada suatu hari, tentu lebih baik lagi. Nah, tiga cetana ini, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan wipaka, buahnya yang besar, tentu tiga-tiganya harus baik. Sebelum, pada saat, sesudah, harus dalam keadaan bahagia, harus dalam keadaan senang. Tetapi ada salah satu cetana yang biasanya sulit kita kendalikan. Padahal cetana itu sangat berpengaruh pada buah dari hasil kita berdana ini. Cetana mana yang terpenting itu Bapak Ibu? Dari tiga cetana ini, ubah cetana, muncak cetana, amarah cetana. Sebelum, saat, atau sesudah yang penting. Memang idealnya tiga-tiganya yang harus dalam keadaan senang, harus dalam keadaan bahagia. Kalau kita ingin wipaka buahnya yang besar. Tetapi ada satu cetana yang agak sulit. Padahal cetana itu yang akan menghasilkan wipaka yang paling besar.
Cetana yang mana? Apanya cetana? Kehendak hati setelah melakukannya biasanya suka timbul penyesalan. Ya, bisa saja, oh saya udah bantu dia, tapi dia di belakang jelek-jelekin saya. Kesel, kita marah, dongkol, benci. Ini justru akan mengurangi wipangka yang sudah kita lakukan. Padahal cetana setelah melakukannya ini, setelah berdana, setelah melakukan perbuatan baik ini, sangat berpengaruh pada buah dari dana yang telah kita berikan. Jadi apa gunanya kita menyesal? Apa gunanya kita marah-marah? Toh kita nggak bisa tarik kembali apa yang sudah kita berikan, malah merugikan diri sendiri. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu yang tadi saya katakan di awal. Kita belajar dhamma bersama-sama agar kita mengerti dhamma ajaran dari Guru Agung kita Samudra Utama. Agar apa yang telah kita lakukan akan mendapatkan wipaka yang besar, buah yang besar. Ya memang idealnya tiga-tiganya harus baik, harus bahagia sebelum, saat, dan sesudahnya. Nah, berdana ini atau dana ini pun banyak sekali manfaat. Saya ambil beberapa saja manfaat dari berdana ini. Yang berdana yang pertama sering disebut ayuwano sukakala. Apa Bapak Ibu arti dari ayuwano sukakala? Ini kalau di grup-grup sering ya, kalau orang happy birthday, ayuwano sukakala. Nah ini Bapak Ibu harus tahu artinya. Ayu itu apa? Cantik. Ayu. Cantik. Ayu. Ayu ini bahasa Pali, bukannya bahasa Indonesia ya. Bukannya ayu cantik. Ayu ini panjang usia, tadi sudah dibilang nih. Panjang umur. Wano baru cantik. Atau tampan kan pria. Suka, asal katanya suka itu kebahagiaan. Balang itu kekuatan, kesehatan. Nah kalau kita gemar berdana apa ini? Berdana makanan Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan ayuwano sukakala. Suka Bapak Ibu berdana makanan kepada orang-orang yang lagi kelaparan. Kita beli aja nasi bungkus, bawa beberapa bungkus beli. Kayak pagi ini beli kayak nasi uduk, orek campur bihun, sama gorengan satu cuma 7.000. Tahu ya kalau di sini ya, kalau di rumah saya itu cuma 7.000 sebungkus. 15. Nasi uduk, bihun dikit, orek, terus pakai gorengan satu 7.000. Kalau di rumah saya itu 7.000. Makanya kita mesti tahu apa tuh yang tempat jualan yang agak murahan. Kita beli 3-4 bungkus bawa. Kalau di jalanan ada orang ibu-ibu lagi bawa anaknya, kita kasih. Waktu itu Bapak Ibu sampai dibawain, alhamdulillah, dibawain. Nah ini manfaat dari berdana pun demikian, disukai dan dikagumi oleh banyak orang. Bukan saja disukai dan dikagumi, didoakan. Ini saya udah sering kali, sampai kadang motor saya ditahan. Dia doain dulu, dia udah terima kasih Bu. Kalau sampai begitu, nah kita bahagianya
Padahal siapa yang untung? Dia atau kita? Kita yang untung. Kita ada kesempatan berdana. Jangan pikiran berbuat baik gampang ya Bapak Ibu ya. Saya sudah beberapa kali, kalau perangi kita tidak memadai, kita sulit loh cari orang loh yang untuk kita danakan. Soalnya saya kalau berdana ya Bapak Ibu ya, orang tua atau perempuan yang punya anak, saya baru berdana. Tapi kalau anak muda, maaf, lagi merokok. Itu yang pikiran gampang ya cari. Ya mungkin saya anggap tuh mungkin parangi saya tuh nggak memadai, sulit. Tapi kalau lagi gampang. Belum sampai di tempat tujuan aja, nasi bungkus yang kita bawa tuh nggak habis kita bagi. Nah ini yang pikiran untuk berbuat baik itu mudah. Kalau Bapak Ibu nggak percaya silakan coba. Yang manfaat berdana ini juga untuk mengikis lomba kita. Memang dengan berdana kita mengikis, mengalahkan, bahkan menaklukkan lomba. Yang paling penting sebagai bekal dalam perjalanan kita dalam lingkaran kehidupan ini, yang tadi saya katakan lingkaran samsara. Dengan kita cuma berdana, rajin melakukan perbuatan baik, nah kita bisa memutus mata rantai lingkaran kelahiran dan kematian yang tiada akhir. Kalau kita belum mencapai tingkat kesucian, kita selalu berada di lingkaran samsara, Bapak Ibu. Itu entah berapa juta tahun, berapa juta kali kelahiran. Itu nggak ada habisnya itu. Kita lahir di alam manusia, nanti lagi di alam yang menderita. Ya begitu kita rajin berdana, menjalankan sila, bisa lagi di alam dewa. Nanti turun lagi. Kalau Brahma sih mesti yang rajin bermeditasi ya, baru bisa terlari dalam Brahma. Nah kalau kita rajin berdana, menjalankan sila, bisa terlari di alam dewa. Kalau alam Brahma itu makhluk-makhluknya harus rajin bermeditasi. Nah dengan gemar berdana, bergemar melakukan perbuatan baik pun, maka pahala nibbana bisa kita realisasikan. Marga itu jalan kesucian. Pahala itu dua kesucian. Ya terrealisasinya nibbana. Inilah tujuan akhir dari umat Buddha. Nah di samping itu saya juga ingin menjelaskan ada macam-macam dana. Ada disebut amisa dana. Amisa dana ini kita berdana barang-barang yang bermanfaat, barang-barang yang berguna, seperti pakaian, makanan, obat-obatan, tempat tinggal. Ini termasuk amisa dana. Ada lagi dana yang lebih tinggi yang disebut dengan abaya dana. Abaya dana ini memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti kita. Bisa Bapak Ibu memberikan maaf? Harus ya, harus Bu. Apalagi kita sudah mengerti dalam ini, pentingnya kita harus mengerti dalam. Kalau kita membenci seseorang, siapa yang pertama kali terluka? Diri sendiri. Orang yang kita benci, orang yang kita dendami, itu dia mengalir rasa, dia mesti ketawa-ketawa, happy-happy. Kita yang menderita. Apa selalu gelisah, nggak tenang, apalagi kalau ketemu sama orangnya.
Jangankan ketemu orang ngelihat sendalnya aja dia nggak jadi masuk. Kalau siapa yang rugi itu Bapak Ibu? Ini benar-benar umat wihara sendiri yang ngomong. Romo jangankan ketemu orang ngelihat sendalnya aja dia nggak jadi masuk. Mau wihara, padahal kanan yang dia pikir sudah baik. Dia mau datang melakukan perbuatan baik karena dipenuhi dengan kebencian. Ngelihat sendalnya aja dia nggak mau masuk. Yang rugi siapa? Nah inilah Bapak Ibu pentingnya kita harus mengerti dhamma. Kalau kita telah disakiti oleh seseorang, telah dikhianati, bahkan kalau telah dipukul, itu kita bayar karma Bapak Ibu. Dia bikin karma baru, kita sudah lunas. Nggak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba kita mendapatkan perbuatan buruk dari seseorang. Kalau kita tidak melakukan perbuatan buruk sebelumnya, hukum karma kan hukum sebab akibat. Nah ini juga pentingnya Bapak Ibu, kita harus mengerti hukum karma. Kalau kita ingin akibatnya yang baik-baik, yang membahagiakan, ciptakanlah sebab-sebab yang baik. Gampang kok, Sang Buddha sudah memberikan rumusnya. Kita cuma mau jalani apa enggak. Cuma kadang-kadang kita suka alban, keras kepala. Apalagi kalau ditambah nggak tahu hukum karma ini, tidak mengerti dhamma. Saya pernah dengar orang, waduh saya benci dia sampai ke tulang-tulang. I hate you to the bone. Saya benci kamu tuh sampai benci dia sampai ke tulang-tulang. Jangankan untuk meditasi, buat duduk, ya kan saya bilang duduk kan itu selalu gelisah, makan juga nggak bisa makan, tidur aja nggak bisa tidur, karena dipenuhi dengan kebencian. Ya, tiada racun yang lebih hebat daripada kebencian. Nah ini yang tadi saya katakan, pentingnya kita harus mengerti dhamma. Abaya dana ini juga kita membantu atau menolong makhluk yang menderita. Juga function melepaskan makhluk hidup termasuk abaya dana. Suka Bapak Ibu function? Suka ya? Kalau function semakin sering itu semakin baik. Makanya kalau function, jangan beli ikan 10 kilo, ya terus setahun sekali baru kita nanti function lagi. Ketahuan kita tuh beli itu sekilo atau setengah kilo. Pilih ikannya yang kecil. Karena kalau yang gede kan cuma beberapa ekor aja, paling 3-4 ekor. Kalau yang kecil itu bisa dapat 8 ekor. Bahkan pernah saya dapat sampai 10 ekor, padahal setengah kilo. Donor darah termasuk abaya dana, donor mata, donor ginjal. Nah terus jenis dana yang terakhir itu dhamma dana. Dhamma dana ini memberikan pengajaran atau pengertian tentang kebenaran dhamma. Dhamma desana, ceramah ini termasuk dhamma dana. Nah kemudian ada jenis-jenis dana menurut urutannya. Klasifikasi dana ini ada tingkatannya. Ada yang disebut dengan hina dana. Hina dana ini memberikan barang atau memberikan sesuatu yang mutunya lebih rendah dari yang penerima gunakan. Ya misalnya baju-baju bekas,
Yang penderma udah mau pakai, baru dia sumbangkan. Itu termasuk jenis dana yang rendah. Makanya disebut hina dana. Ada lagi jenis dana yang disebut majima dana. Majima dana ini kita memberikan barang atau sesuatu yang mutunya, kualitasnya itu sama dengan yang kita gunakan. Ini termasuk jenis dana yang menengah, yang sedang. Nah, ada lagi jenis dana yang ketiga yang disebut panita dana. Panita dana ini kita memberikan sesuatu, memberikan barang yang mutunya atau kualitasnya lebih baik dari yang kita gunakan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mau berkata jujur, Bapak Ibu berada di tingkatan yang mana ini? Kalau biasanya memberi di hina dana, majima dana, atau panita dana. Jenis dana yang rendah, jenis dana yang sedang atau menengah, atau jenis dana yang tinggi, panita dana. Sedang. Bisa aku sedang? Nggak bisa. Berarti kalau Bapak Ibu beli baju satu, beli dua, yang satu kasih orang. Beli handphone, beli dua, satu pakai, satu kasih orang. Bisa? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kita yang hina dana aja, jenis dana yang rendah aja, baju yang udah mau pakai aja bisa disimpan dulu di gudang. Masih sayang, siapa tahu nanti masih mau dipakai. Padahal kalau baru dipakai, dilihat aja udah nggak pernah dilihat itu. Tapi kita sayang untuk sumbangkan, itu termasuk hina dana, dana jenis yang rendah itu. Yang apalagi yang majima dana nggak bisa. Apalagi kalau panita dana, jenis dana yang tinggi. Itu hanya seorang bodhisatta atau bodhisattva yang bisa. Dia calon muda, itu baru bisa melakukannya panita dana itu. Atau siapa yang selain bodhisatta, siapa yang bisa melakukannya panita dana itu? Siapa Bapak Ibu? Iya benar. Orang tua kita yang bisa melakukannya. Gampang sebenarnya jawabannya. Nah, kalau Bapak Ibu buat anak kita rela. Kita pakai handphone yang jadul, tapi anak kita beli yang lebih canggih. Nah, itu kita rela. Begitu pun laptop. Orang tua terhadap anaknya itu baru bisa. Makanya Sang Buddha katakan, jasa orang tua itu tak terbalaskan. Itu benar-benar. Kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua tentu mengetahui. Kalau belum jadi orang tua yang masih bujangan sih nggak tahu. Dulu saya aja suka, mama saya khawatirin saya. Orang udah gede masih dikhawatirin dulu. Sekarang saya baru terasa baru jadi orang tua. Ya, maka beruntunglah saudara-saudari yang masih mempunyai orang tua. Itu ladang-ladang jasa yang tiada tamannya di alam semesta, yang harus disayang itu orang tua kita. Ya, saya tuh baru terasa kalau dari orang tua. Kalau anak kurang kurang badan, waduh itu dasar ketahuan kita yang kena, asal yang anak tersehat. Begitupun orang tua kita dulu. Nah, ini ada jenis-jenis dana yang tidak patut kita berikan.
Meskipun kita berikan bukan karma baik yang kita dapatkan, malah sebaliknya karma buruk yang akan kita dapatkan. Ada yang disebut dengan majadana. Ini memberikan makanan atau minuman yang memabukkan. Jangan bilang, oh saya kan baik, dia sakau. Saya kasih dia supaya nggak sakit lagi. Karma baik dong. Bukan begitu caranya menolong orang yang lagi sakau. Malah akan mendatangkan karma buruk buat kita. Iti kama dana, memberikan wanita demi kepuasan seksual juga jangan dilakukan. Ya ini biasanya pebisnis ya. Untuk apa? Proyeknya supaya gold. Ya kasih wanita. Nah ini juga karma buruk buat yang memberikannya. Juga memberikan video, gambar, lukisan, porno. Jangan kita lakukan. Kalau kita sudah mengerti karma, sudah mengerti karma, akan menghasilkan karma buruk. Satadana memberikan senjata juga salah. Wisadana memberikan racun pun jangan kita lakukan. Memberikan uang sebagai uang sogok bukanlah termasuk dalam berdana. Kalau kita mau berdana, berdanalah kepada orang yang lagi kelaparan, tidak ada uang untuk membeli obat. Nah ini tentu karma baiknya ini luar biasa. Tapi benar-benar beli obat. Soalnya banyak begini ya. Saya kan juga suka yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Kita kasih nasi bungkus dia nggak mau. Saya sakit nih katanya, mau minta beli obat aja. Ya saya juga nggak tahu ya. Saya juga, waduh saya bilang, Bu, saya adanya nasi bungkus. Dia maunya minta uang. Katanya alasannya buat beli obat. Ada banyak beberapa. Ada juga yang bapak-bapak yang demikian. Alasannya saya nggak boleh makan nasi bungkus santan katanya. Mau beli obat. Lebih baik kalau benar Bapak Ibu mau berdana, belikan obat itu. Benar kalau seperti memang beli obat apa, kasih obatnya. Jangan kasih uangnya. Nah iya, kalau yang makin tadi di rokok. Mending kalau rokok aja, bibit yang itu yang majadana, minuman yang memabukkan. Nah ini bukan yang menghasilkan karma baik, malah karma buruk buat kita.